Selamat pagi anak-anak kelas 4, apa kabar hari ini? Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2. Untuk kompetensi dasar hari ini ada pada 2 mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Kita mulai subtema 2 yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Aku berasal dari Sulawesi Utara. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Sulawesi Utara? Yuk kita telusuri bersama. Nah, ini ada beberapa keunikan yang ada di daerah Sulawesi Utara. Kita lihat ada rumah panggung sebagai rumah adat. Ada juga transportasi tradisional berupa bendi. Kemudian ada Bukit Kasih atau Bukit Kanonang sebagai lambang toleransi di Sulawesi Utara. Ada patung Yesus, kemudian ada di Tomohon ada Danau Linau sebagai tempat wisata internasional. Di Sulawesi Utara juga memiliki beberapa cerita rakyat, diantaranya Sigarlaki dan Limbat. Nah, cerita rakyat biasanya berupa cerita fiksi. Dan cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita. Dalam cerita fiksi, jalan cerita, karakter, dialog, kejadian dalam cerita dibuat oleh penulis cerita. Kadang-kadang latar tempat dalam cerita fiksi juga diciptakan oleh penulis. Cerita fiksi memang tidak bertujuan untuk menceritakan kisah nyata ya. Terkadang kisah dalam cerita fiksi mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan nyata. Tokoh atau karakter dalam cerita fiksi bisa jadi tidak pernah kita temui di dunia nyata atau tempat latar cerita fiksi bisa jadi tidak benar-benar ada di dunia nyata. Dalam berbagai cerita seperti cerpen, dongeng, legenda maupun fabel, terdapat tokoh-tokoh atau karakter pada cerita itu. Tokoh atau karakter dalam cerita ini dibagi menjadi 2 penokohan, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kedua tokoh ini dengan sifat dan karakter yang berbeda ini saling berkaitan satu sama lain. Meski berkaitan, kedua tokoh ini memiliki sifat yang sangat berbeda satu sama lain. Tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita, dan tokoh menjadi unsur penting dalam sebuah cerita, karena alur dan plot akan berpusat pada hal yang dialami oleh tokoh itu. Inilah sebabnya penggambaran tokoh dalam sebuah cerita menjadi sangatlah penting. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang dianggap bisa menampilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan pembaca. Tokoh protagonis dalam cerita digambarkan memiliki sifat atau watak yang baik, yang positif. Sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyebabkan adanya konflik dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh antagonis tidak disukai oleh pembaca karena memiliki sifat yang buruk yang dapat menyebabkan masalah dengan tokoh protagonis. Nah, nanti Ibu akan bagikan video cerita rakyat Sigarlaki dan Limbat melalui YouTube. Nah, selanjutnya ini tugas yang akan kalian kerjakan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu tadi pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan muatan pelajaran IPA. Kita perhatikan Sigarlaki melakukan gaya saat melemparkan panahnya ke sungai. Nah, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Nah, akan kita pelajari melalui Rumah Juara Indonesia. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Bola yang semula diam akan bergerak saat ditendang. Ketika Eko menendang bola, Eko melakukan gaya berupa dorongan terhadap bola. Dorongan terhadap bola menyebabkan bola bergerak.
dihentikan. Hal ini dikarenakan ketika menghentikan bola, Eko melakukan gaya berupa tarikan terhadap bola. Tarikan terhadap bola menyebabkan bola berhenti bergerak atau menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Mobil mainan ini bergerak lambat karena Eko menariknya dengan perlahan. Kemudian, mobil mainan bergerak dengan cepat karena Eko menariknya dengan kuat. Makin kecil gaya yang diberikan, maka makin lambat pula gerakan benda. Sebaliknya, makin besar gaya yang diberikan, maka makin cepat pula gerakan benda. Gaya dapat memengaruhi arah gerak benda. Eko berlari lurus menarik mobil mainan. Eko lalu berbelok sehingga mobil mainan ikut berubah arah. Perubahan arah gerak mobil mainan tersebut mengikuti arah tarikan yang Eko lakukan. Arah gerakan benda sesuai dengan arah gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Nah, demikianlah materi muatan pelajaran IPA. Ini tugas yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Nah, oke, selamat belajar, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Jangan lupa berdoa, Tuhan pasti akan memampukan.